Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan dua buah bangun yang sebangun dan kita akan menjawab pertanyaan pada poin A dan poin B. Nah, untuk dua buah bangun yang sebangun artinya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Agar memudahkan kita untuk melihat manakah sisi-sisi yang bersesuaian, maka bisa kita putar gambar ABCD-nya agar mirip seperti gambar EFGH. Kita akan peroleh inilah gambar ABCD yang telah kita putar sehingga bentuknya mirip seperti EFGH. Berarti tinggal kita pakai gambarnya yang ini. Untuk menjawab pertanyaan yang A, berarti kita mencari panjang EF terlebih dahulu yang mana bersesuaian dengan AB, berarti bisa kita tuliskan perbandingannya EF dibanding dengan AB, ini sama dengan kita lihat untuk sisi-sisi lainnya yang bersesuaian yang sama-sama diketahui panjangnya. Nah, kalau kita perhatikan, FG ini bersesuaian dengan BC. Yang mana keduanya sama-sama diketahui panjangnya, berarti bisa kita tuliskan perbandingannya ini sama dengan FG dibandingkan dengan BC. Jadi, EF kita bandingkan dengan AB yang sepanjang 20 sama dengan FG-nya 28 per BC-nya 35. Kita kalikan kedua ruas sama-sama dengan 20, maka kita akan peroleh EF ini sama dengan 28 per 35 dikali dengan 20, yang mana 28 dikali 20 hasilnya adalah 560. Berarti dibagi dengan 35, kita peroleh EF panjangnya sama dengan 16 cm. Kemudian kita cari panjang AD-nya terlebih dahulu menggunakan sisi yang bersesuaiannya adalah EH dengan AD. Kita gunakan lagi untuk FG dibandingkan dengan BC, maka kita akan peroleh di sini 16 per AD sama dengan 28 per 35. Yang mana kita kalikan silang, berarti kita akan peroleh 16 dikali dengan 35. Ini sama dengan AD dikali 28, kita tuliskan 28 AD. Berarti 560 ini sama dengan 28 AD, yang mana untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi dengan 28. Berarti 20 sama dengan AD atau AD-nya sama dengan 20 cm. Selanjutnya untuk HG, di sini bisa kita cari berdasarkan kita tarik garis dari H yang tegak lurus terhadap FG. Kita akan peroleh berarti di sini sepanjang 16 cm, yang mana kita misalkan ini adalah I, berarti FI-nya 16 cm, dan IG-nya dapat kita peroleh berdasarkan FG-nya 28 dikurang FI-nya adalah 16. Berarti sama dengan 12 cm. Untuk HI-nya sepanjang EF berarti 16 cm. Nah, kita akan peroleh HIG merupakan segitiga siku-siku, jadi kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, di sini sisi miringnya yang ada di hadapan sudut siku-siku adalah HG. Jadi, HG sama dengan akar dari HI kuadrat ditambah IG kuadrat. Sehingga HG-nya sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita cari masing-masing 16 dikali 16 dan 12 dikali 12. Maka kita akan peroleh HG-nya sama dengan akar dari 400, yaitu HG sama dengan 20 cm. Untuk DC-nya bisa kembali kita gunakan perbandingan, yang mana HG ini bersesuaian dengan DC sama dengan kita ambil lagi yang FG bersesuaian dengan BC. Berarti HG-nya adalah 20 dibandingkan DC sama dengan 28 per 35. Kita kalikan silang sehingga kita akan peroleh 20 dikali 35 sama dengan 28 DC.
Lalu untuk kedua ruas sama-sama kita bagi 28, maka kita akan peroleh 25 sama dengan DC, atau bisa kita tuliskan berarti DC-nya sama dengan 25 cm. Sekarang kita lihat untuk yang B, kita akan menentukan masing-masing X, Y, dan Z-nya. Untuk kita ingat, pada trapesium, jumlah dari dua sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Bisa kita tuliskan berarti 127 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Untuk 120 derajatnya, kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Kita akan peroleh X derajat sama dengan 53 derajat. Nah, derajat di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama bisa kita coret, sehingga kita akan peroleh X-nya sama dengan 53. Selanjutnya kita lihat untuk yang Y, ini bersesuaian dengan 127. Untuk kita ingat, pada dua buah bangun yang sebangun, untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Berarti bisa kita tuliskan di sini untuk Y derajat sama dengan 127 derajat. Untuk kedua ruas, pada derajatnya bisa sama-sama kita coret, sehingga kita akan peroleh Y-nya sama dengan 127. Terakhir untuk yang Z-nya, di sini kita lihat Z derajat bersesuaian dengan X derajat. Artinya, untuk besar sudutnya ini sama besar, kita akan peroleh Z derajat berarti sama dengan X derajat. Yang mana berarti untuk derajat di ruas kiri dan di ruas kanan bisa sama-sama kita coret, sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan X, yaitu sama dengan 53. Sehingga inilah nilai-nilai dari X, Y, dan Z-nya. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.